Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang hebat semuanya, teriring izin Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, marilah kita mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif terkait dengan program dari calon guru penggerak khususnya di SD Negeri Sinu. Selanjutnya kami selaku pimpinan sangat mengapresiasi, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan ini dan mengikuti semua proses sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan sampai dengan aksi nyata, karena ini tentu semua pada akhirnya nanti akan banyak sekali mendidik, membimbing, melatih kita untuk bekerja, beraktivitas sesuai dengan kemampuan yang insyaallah akan didapatkan di dalam kegiatan diseminasi ini. Ini semua hal yang sangat penting selalu saya sampaikan, bahwa di setiap kegiatan kebersamaan itu adalah indikator yang amat penting. Karena itu jangan biarkan kebersamaan ini renggang, malah justru sebaliknya kita mempererat, kita memperkuat ketahanannya. Karena sekali lagi saya katakan indikator yang sangat menentukan dalam setiap melaksanakan kegiatan-kegiatan ke depan. Dan semoga kegiatan ini ini ada teman kita yang saat ini sedang melaksanakan, Ibu Yusian Sani dan Ibu Helmi. Kita saling support, saling menukar informasi, elaborasi di dalam setiap konsep pemikiran terhadap suatu perubahan. Inilah yang kita musyawarahkan, inilah yang kita musyawarahkan sekali lagi sehingga menghasilkan satu keputusan, yang mana keputusan itu datangnya dari pemikiran-pemikiran kita semua. Saya selaku kepala sekolah, selaku orang tua di SD Negeri Sinu ini sangat mengapresiasi dan mendukung Bapak dan Ibu, karena semua ini pada gilirannya nanti akan kita transfer kembali ke teman kita, ke anak didik kita, dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan di hadapan sana nanti dan pasti insya Allah keberhasilan, kesuksesan itu akan menanti kita bila tiba saatnya nanti. Mari kita bekerja dengan penuh keikhlasan, semangat untuk mengikuti kegiatan ini, saling tukar pikir, elaborasi, dan hajat terakhir nanti ketika kita sudah sebagai guru penggerak. Ingat, hajatnya guru penggerak ini agen dari semua perubahan. Ingat, kalau guru penggerak ini harus mampu selain tergerak tadi, bergerak dan mampu menggerakkan, utama di lingkungan di mana kita tempat bertugas. Saya selaku kepala sekolah, selain secara finansial memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak semuanya, saya selalu mengiringi dengan doa restu Bapak dan Ibu selama Ibu Bapak ini semangat dan ikhlas untuk mengembangkan diri, bekerja, melaksanakan tugas dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya nanti kesuksesan akan
menanti kita, akan menanti kita. Itu Bapak dan Ibu, terakhir saya sampaikan, kebersamaan ini adalah anugerah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri dengan melaksanakan semua apa yang menjadi tugas-tugas kita, khususnya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai panutan baik di sekolah ataupun di masyarakat secara umum. Saya kira demikian mungkin Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan kegiatan ini harapan kami itu dapat kita ikuti dari awal ya, dengan semangat, ikhlas dan seterusnya sampai selesai nanti mengikuti kegiatan ini. Kita di sini ya, setiap keputusan sifatnya harus secara bersama-sama. Kekurangan kelebihan kita harus berusaha ya, kekurangan itu kita eliminir, kemudian kelebihan kita syukuri dan seterusnya. Saya rasa demikian mungkin Bapak dan Ibu, kegiatan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai dengan mari kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada teman kita Ibu Gusti dan Ibu Dewi. Kami semua di sini mendukung dan semoga kegiatannya tetap berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, mari kita berdoa bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya naqra umul Qur'an al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatal fiqhi wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syahratil maut wa najatan min an-nar wal afwahi wal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4. Ini merupakan rangkaian dari modul 1 yang kami terima di program Guru Penggerak. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar
yang telah membawa kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kami akan mulai menyampaikan materi tentang modul 1 ini, tentang budaya positif. Ada 7 konsep utama yang akan kami sampaikan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu guru hebat, untuk kita ketahui bersama bahwa di SD Negeri Singkil ini tahun 2023 ada 2 calon guru penggerak, yaitu saya sendiri dan Ibu Yusi. Nah, dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif ini, kami berkolaborasi untuk penginasan materi tersebut. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi pertama, kira-kira menurut Bapak Ibu apa itu diseminasi? Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu belum diseminasi itu apa? Belum. Bagaimana Bapak Ibu? Belum. Oke, baiklah Bapak Ibu, diseminasi itu adalah kegiatan menyebarluaskan atau penyebasan materi yang sudah ada, lalu dijelaskan ke teman-teman di sekolah mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Demikian Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi kita Bapak Ibu. Tidak apa-apa ya, saya sambil blok saja. Nah, konsep utama modul 1.4 budaya positif di sini ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Ibu Yusi. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Helmi. Yang pertama adalah perubahan paradigma Bapak Ibu. Nanti kita akan melakukan sebuah kegiatan di sini. Bapak Ibu nanti berpasangan, ya. Nanti kami bagikan post-it. Teman yang di sampingnya menulis sesuatu yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Entah itu bisa berupa uang, harta, anak, istri, atau apapun yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Kemudian temannya menggenggam kertas tersebut yang sudah dituliskan barang berharga tersebut. Kemudian teman yang di sampingnya nanti berusaha untuk membuka kepalan tangannya, entah dengan cara merayu atau dengan cara menyuap boleh. Kemudian kalau belum bisa dibuka boleh dengan cara menghadik, menghukum dan sebagainya. Bapak Ibu ya, kira-kira sudah paham Bapak Ibu? Sekarang silakan satu orang menulis satu hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, ya. Terserah, misalnya Ibu Eli sama Ibu Helga, satu orang yang menulis kemudian menggenggam, salah satunya menggenggam, kemudian nanti teman yang sebelahnya misalnya Bu Helga mencoba untuk membuka genggaman Ibu Eli dengan cara boleh merayu, boleh misalnya menyuap, boleh Bapak Ibu. Tidak ya? Misalnya saya menulis kertas, saya yang menggenggam, atau pakai yang menggenggam apa yang saya tulis itu. Ibu Dewi yang menggenggam. Ya, nanti pakai yang menulis. Oke, Ibu Dewi yang menulis, nanti pakai yang mantap berusaha membuka genggaman Ibu Dewi. Oke. Nanti ini isinya boleh berupa uang atau keterangan tentang harta benda, prinsip atau nilai-nilai kebaikan yang Ibu miliki, prinsip pribadi atau apapun yang berharga, yang paling berharga menurut Yang Bapak paling menurut Bapak Ibu paling berharga. Silakan satu aja. Boleh anak, boleh istri, mungkin Pak Irfan, boleh kakak. Tapi yang menulis. Kalau yang kedua yang menulis nanti ada yang lain. Bagaimana boleh sama saja Pak, boleh Pak Amin, nanti boleh saling apa bergantian nanti bergantian. Silakan Bapak Ibu, silakan Ibu. Bapak Ibu bayangkan sesuatu yang berharga buat Bapak Ibu. Boleh uang, harta, anak, emas, istri, suami boleh. Ya,
ditulis apa itu? Kalau sudah ditulis, sudah digenggam erat-erat. Kemudian teman sebelahnya perlu sama merayu. Yang sudah boleh ditebalkan tangannya ke atas. Yang di dalam kepalanya itu sudah ada tulisan itu. Dikepal itu, Pak. Untuk kita kan disarankan untuk merayu. Ini kan harus ada tujuan jadi merayu kan. Ya, ini bukan. Agar kepala tangan itu bisa dibuka, Bapak. Agar bisa dibuka. Merayu itu apa? Rayuannya bagaimana cara teman Anda mau apa enggak teman tangannya? Itu maksudnya. Apakah teman tangannya ya? Yang dikasih atasnya itu. Ada peristiwa atau tidak kepala itu. Itu dia tadi. Terserah nanti dijawab nanti itu. Silakan dikepal itu. Itu nanti itu ada yang akan saya jalannya. Sudah ya? Sudah Bapak Ibu? Sudah Bapak ya? Sudah? Ya boleh Pak. Mau perempuan laki-laki boleh. Terserah Bapak. Kalau ada yang agak ikut satu orang saja. Oke sekarang silakan ke halaman. Yang menulis silakan dikepal dulu kertasnya dikepal. Mana yang tadi sudah tulis silakan dikeluarkan. Sudah boleh buka? Ya. Sudah jadi kemudian Ibu Henda silakan meraih Ibu dengan berbagai macam cara. Boleh dengan kepala tangannya saya ya. Bagaimana supaya dari itu mau membuka. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu itu berharga mautnya tergiur ajaran orang yang sampainya atau gimana itu terserah Bapak Ibu. Ya. Silakan, silakan. Ada Bapak Ibu sudah? Ya, 5 menit lah, 2 menit. Waktunya 5 menit, sudah? Silakan. Ayo silakan lakukan dulu, lakukan. Boleh, boleh berhadapan, boleh. Ayo, Bu. Ayo dirayu kemana, dirayu supaya buka. Bagaimana? Bagaimana saya tidak akan memberikan yang saya tulis di sini adalah sesuatu. Memang keluarga saya tidak mau membagikan ini tulis yang menjadi simpel yang ada tadi adalah suami keluarga kita. Ada lagi yang mau membuka kepala tangannya dengan rayuan temannya ada? Pak Irham? Irham ya? Ya, Irham tadi mau buka? Nah, silakan apa alasannya Pak Irfan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alasan saya memberikan sesuatu yang berharga pada saya atau orang yang dekat sama saya. Sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya, yaitu selalu berbagi apa yang menjadi apa yang ada pada dalam diri saya. Berbagi dan beramal. Ya, terima kasih Pak Irfan. Beliau selalu berbagi dan beramal luar biasa Bapak Ibu ya. Ada lagi yang tidak mau membuka kepala tangannya tadi, tapi ada yang tidak mau membuka kita Mary ya, ada. Mary dulu Bu Heri. Oh, itu silakan. Apa dulu yang ditulis? Kalau yang Bapak. Yang mana Bukan. prinsip itu. Prinsip itu yang seperti apa contohnya Bu? Ya, apa namanya? Ada yang paling prinsipil di kehidupan. Ya. Jadi bagian ya mungkin sifatnya pribadi lah. Oh, karena sifatnya pribadi jadi tidak mau Terima kasih atas ya. penjelasannya Bu Eli. Ya, satu lagi paham ya, boleh Pak? Terima kasih. Saya itu tadi merayu Bu Dewi untuk membuka tangannya, tapi ternyata nggak bisa juga. Mungkin satu hal yang saya yakini bahwa Ibu Dewi ini mungkin tetap menjaga prinsip
tetap memegang teguh bahwa sesuatu pribadinya dia itu tidak harus diberikan kepada orang lain. Mungkin ada satu hal yang lain yang bisa berbagi, tetapi untuk yang satu yang dia punya ada haknya dia yang tidak akan bisa berbagi ke orang lain. Jadi sudah beberapa kali saya rayu tadi tidak bisa dia tetap memegang teguh apa yang menjadi prinsipnya. Terima kasih. Oke, Terima kasih Pak Amin, luar biasa penjelasannya. boleh kita tahu mungkin apa ya isi prinsipnya Ibu Dewi? Ya. Mungkin boleh. Makanya Ibu Dewi sampai belum bisa buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya genggam di dalam tangan saya ini berhubungan dengan profesi saya sekarang, di mana saya itu berperan sebagai guru, dan apa yang saya tulis, yang saya genggam di dalam kepala tangan saya ini adalah saya tulis tadi itu tentang murid. Kenapa sebenarnya saya bisa saja membuka dan saya bisa juga mempertahankan apa yang saya genggam ini jika tadi perayu ulung saya atau rekan saya itu melakukan strategi yang menurut saya pas dengan murid saya, dengan apa yang saya genggam ini. Saya bisa saja membuka, akan tetapi perayu ulung saya masih kurang gesit untuk merayu saya membuka kepalanya. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Dewi. Baik Bapak Ibu, Akhirnya Ibu Dewi tetap pada prinsipnya ya, tidak mau membuka. Ya, oke. Baik. Baik Bapak Ibu, satu pelajaran yang kita dapatkan pada materi tadi tentang makna kontrol, bahwa orang lain tidak bisa mengontrol diri kita Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol hanya diri kita. Entah itu misalnya Pak Ilham tadi membuka kepala matanya, bukan berarti Ibu Subaidah mengontrol dirinya, tetapi Pak Ilham itu memperbolehkan Ibu Ida untuk mengontrol dirinya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Tetapi ketika kita memberikan tugas kepada murid kita, berarti murid itu mengerjakan, berarti murid itu sudah memperbolehkan guru mengontrol dirinya. Itu Bapak Ibu penjelasannya mengenai makna kontrol. Nah, selanjutnya ada miskonsepsi mengenai makna kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita atau menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini miskonsepsi yang ketiga, menuju pada identitas gagal Bapak Ibu. Sulit mengidentifikasi sedang melakukan berlaku karena cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Misalnya contohnya gurunya halus berkatanya, tapi menusuk di hati muridnya. Ini miskonsepsi yang ketiga, membuat identitas gagal pada murid. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya perilaku memaksa dari orang dewasa tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang. Artinya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap murid, ya, karena ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Kira-kira bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke, baik, selanjutnya silakan Bu Herni. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya kolom stimulus respon, yang sebelah kanan adalah kolom teori kontrol kepentingan. Nah, di sini kita bisa jika keadaan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu
kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda atau kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian di split response saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sementara di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sementara di teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Begitu Bapak Ibu perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, baik Bapak Ibu, tadi seperti yang kita lakukan kegiatan tadi dengan kepala tangan, bukan apa namanya orang yang tidak berhasil membuka kepala tangan, bukan berarti mereka gagal Bapak Ibu, ya. Tetapi ada kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan. Tadi Bapak Ibu berkolaborasi, secara tidak sadar itu sedang melakukan kolaborasi, menciptakan konsensus pilihan-pilihan. Kemudian selanjutnya misalnya tidak ada saya bisa mengontrol orang lain. Saya tidak berpikiran, saya bisa mengontrol murid. Tapi sebenarnya ya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa dilakukan adalah orang lain memperbolehkan diri kita atau guru, misalnya seperti contohnya murid, memperbolehkan guru mengontrol mereka. Itu Bapak Ibu ya. Baik, lanjut. Pertanyaan satu. Ya boleh. Terima kasih Bu Isi. Ini Ya. Ini memang luar biasa bagi saya. Tadi sudah kita diskusi dengan Bu Dewi juga bahwa yang tadi sudah mau kita memang dasarnya juga saya berprinsip seperti itu juga yang tadi saya diskusikan. Ini untuk terutama yang tadi bisa mengambil kalah menang ya. Misalnya untuk berarti bahasa kita itu kalah menang, nah kan gitu untuk bisa menang-menang kan ya. Nah bisa nggak teman-teman, bukan secara materi saya mau gitu apa nih, karena memang saya pribadi saya juga tertarik dengan ini. Jadi bisa nggak bisanya nih dengan murid ini ada satu kasus yang saya hadapi. Kasusnya adalah karena tadi budaya yang tadi itu saya mengidentifikasi nih terutama anak-anak saya karena memang saya punya anak didik gitu kan yang tadinya sudah sini, tetapi mereka misalnya mau ke ANI. Nah kita mau tadi kan kita mengontrol ya, jadi ketika saya memberikan bahwa ini ANI begini ya gitu kan. Nah tapi mereka akan merubah alurnya nih. Apakah itu bisa dimasukkan ke dalam hal positifnya yang tadi di Baik, terima kasih Pak Amin. Ya, baik. Tadi kasusnya Pak Amin kan memberikan pilihan ke anak muridnya. Kemudian anak muridnya itu mau mengikuti itu Bapak ya. Jadi bukan Pak Amin berhasil mengontrol muridnya Pak, tetapi muridnya Pak Amin itu memperbolehkan Pak Amin untuk mengontrol dirinya. Itu yang kita dapatkan di psikotes Pak. Saya gini maksud saya satu ini. Misalnya sudah ada pilihan nih, terus diceritakan ke kita nih. Nah, ketika kita memberikan itu diceritain ke kita nih pilihan ini. Nah, terus kita memberikan pilihan yang lain. Saya kan apakah itu sudah masuk dalam pelanggaran ini atau enggak? Mereka tadi saya bilang saya memberikan alternatif ini, begini. Ya. Ternyata dia mengikuti plan saya gitu. Jadi kemudian tadi yang tidak dipakai oleh dia. Paham Pak? Berarti anak itu Pak mendapatkan motivasi eksternal, motivasi dari luar dirinya Pak, bukan motivasi dari dalam dirinya. Sudah paham Pak? Iya. Oke, baik, kita lanjut. Ya, Silakan. teori kontrolnya itu bisa berubah dan ya, ketika di sana tadi siswanya mendapatkan seperti yang dibilang Bu Yusi tadi, motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dalam dirinya, ya Pak. Walaupun tadi awalnya dikontrol didorong oleh dirinya sendiri. ya, Nah. gitu Pak. Terima kasih. Oke, siap, kita lanjut ke materinya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Baik. Jadi kedua kita ya. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu, materi selanjutnya itu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang
mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Itu terkait dengan tadi ceritanya atau Pak Amin tadi. Pertama dia memiliki motivasi dari dalam dirinya, tetapi ketika Pak Amin memberikan arahan, mungkin si anak ini berubah pikiran. Jadi pada prinsipnya anak ini sudah memiliki motivasi intrinsik Pak. Nah setelah Bapak melakukan misalnya pendekatan, si anak ini berubah menjadi motivasi ekstrinsik atau eksternal. Bukan berarti Pak Amin bisa mengontrol, kembali lagi tadi tentang paradigma kontrol. Bukan berarti Pak Amin berhasil mengontrol si anak ini, tetapi si anak ini memperbolehkan Pak Amin untuk mengontrol dirinya. Itu yang berhubungan dengan disiplin positif. Oke Bapak Ibu, ini masih terkait dengan yang tadi disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan universal. Oke, nilai-nilai kebajikan itu maksudnya Bapak Ibu adalah sifat-sifat positif manusia atau karakter-karakter positif manusia yang muncul yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, kita semua di Bapak Ibu punya nilai kebajikan kita masing-masing. Ya, nanti kita gali ya Bapak Ibu ya. Dan nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Oke Bapak Ibu, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ya, di situ ada 6 ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu sebelumnya, kita ulas lagi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang kemudian terakhir adalah kreatif. Itu profil Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Ya Bapak Ibu ya? Siap. Untuk selanjutnya yaitu materi ketiga, motivasi perilaku manusia. Silahkan Bu. Ya baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, teori yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, di sini termasuk motivasi eksternal tadi. Contohnya misalnya kita mengikuti program guru penggerak. Pertama-tama kan kita kita disuruh oleh bapak kepala sekolah. Hukuman yang diberikan seperti itu. Nah, ini merupakan motivasi eksternal Bapak Ibu, menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya misalnya kita mengikuti program guru penggerak ini, misalnya kita ingin menjadi kepala sekolah atau pengawas. Ini contohnya, mudah-mudahan di sini tidak ada yang begitu berbeda. Nah, pertamanya kita belum memiliki motivasi dari dalam, tetapi kita mengikuti program guru penggerak ini hanya ingin mendapatkan imbalan atau imbalan dari orang lain atau institusi, seperti tadi kita ingin menjadi kepala sekolah, ingin menjadi pengawas. Ini dinamakan dengan motivasi eksternal, motivasi dari luar diri. Kemudian yang selanjutnya, ini motivasi yang paling tertinggi, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya saya mengikuti guru penggerak ini, kira-kira saya akan menjadi orang seperti apa? Oh, saya ingin memperbaiki diri saya ingin menggali apa yang
ada di diri saya. Saya ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi tentang bagaimana caranya menjadi seorang guru penggerak. Ini termasuk motivasi intrinsik Bapak Ibu. Ini adalah tujuan disiplin positif yang kita harapkan. Kira-kira bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya, lanjut. Kita tanya sekali lagi, ibu-ibu masih kurang bersemangat. Kira-kira menurut Bapak Ibu sudah bisa membedakan bagaimana motivasi yang muncul dalam diri dan muncul dari luar? Bisa. Dari penjelasannya Ibu Susi tadi? Bisa. Alhamdulillah, siap. Kita lanjut ke berikutnya. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya masih kita di materi oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman ternyata Bapak Ibu. Penghargaan dalam arti meminta atau memujuk seseorang itu melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ya Bapak Ibu. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut Al-Bikon ya di tahun 1993. Yang pertama di situ ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang menghukum, kemudian penghargaan yang mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan yang merusak hubungan. Mungkin penjelasannya akan dijelaskan oleh Ya, baik. Ini sudah melalui beberapa penelitian Bapak Ibu. Ini penelitian dari beliau Al-Bikon tahun 1993 bahwa penghargaan itu jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Maksudnya begini, ketika kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, otomatis mereka merasa itu dihargai. Tapi sebenarnya ini menghukum mereka Bapak Ibu. Ini menghukum mereka. Ketika kita tidak memberikan penghargaan, mereka tidak mau melakukan apa yang kita suruh itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya, jika tidak ada penghargaan, mereka tidak mau mengerjakan sesuatu pekerjaannya sesuai dengan misalnya waktu yang jadi ditentukan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jelas Bapak Ibu, jika kita memberikan penghargaan itu tidak akan efektif bagi murid. Kemudian penghargaan merusak hubungan, akan merusak hubungan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Timbul kecemburuan sosial di antara murid yang satu dengan murid yang lain. Selanjutnya, oke, saya tambahkan dikit ya Bapak Ibu. Di sini maksud penghargaannya itu Bapak Ibu bisa berupa barang atau bisa berupa pujian. Ya, maksudnya penghargaan di sini ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak yang sudah terbiasa menerima penghargaan baik berupa itu barang ataupun motif ataupun kata-kata pujian, itu nanti akan berdampak pada yang lima ini Bapak Ibu. Walaupun itu penghargaan. Ya, demikian Bapak Ibu. lanjut selanjutnya. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, untuk penghargaan yang mematikan kreativitas kita bisa melihat pada pelaku seni Bapak Ibu. Jika mereka tidak menerima penghargaan, otomatis kreativitas mereka tidak akan muncul lagi. Sering kita lihat di televisi, misalnya ada penghargaan award. Ya. Nah, yang dimaksud dengan penghargaan mematikan kreativitas ini, mereka tidak akan melakukan sesuatu terobosan baru jika mereka tidak mendapatkan penghargaan. Mungkin itu yang dikatakan oleh penelitian tadi. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tidak ada motivasi dari dalam diri seseorang. Oh, jika saya nanti tidak mendapatkan penghargaan, tahun depan saya tidak akan lagi mengikuti lomba itu misalnya, ya. Berarti penghargaan ini tidak akan mengurangi motivasi intrinsiknya. Yang ada hanya motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Mungkin itu Bapak Ibu. Kira-kira bisa dimengerti? Baik, selanjutnya adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus.
khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Baik, yang pertama beri pengakuan secara khusus. Misalnya, kita ingin memberikan pengakuan penghargaan atau pengakuan kepada murid, kita berikan secara khusus. Kita panggil mereka sebaiknya. Jangan berikan penghargaan di depan teman-temannya. Itu bisa mematikan kreativitas yang lain atau bisa menimbulkan kecemburuan pada siswa yang lain. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Ada hubungannya dengan tadi secara pribadi. Kita panggil mereka. Kemudian selanjutnya beri pengakuan kepada semua murid. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu mulai dari sekarang. Semua murid itu berhak mendapatkan penghargaan. Tidak satu orang, dua orang, tetapi semua murid berhak mendapatkan penghargaan secara bergantian. Yang selanjutnya beri pengakuan secara konsisten. Ini kita lakukan secara terus-menerus. Dan yang selanjutnya fokus pada proses. Kita harus fokus pada proses, bukan pada hasilnya Bapak Ibu. Terlepas hasilnya jelek, tetapi mereka sudah tahu bagaimana prosesnya. Pada proses pembelajaran misalnya ada suatu kegiatan yang kita lakukan, jangan kita fokusnya pada hasil, tetapi bagaimana anak itu berproses melakukan sesuatu yang kita berikan. Mungkin itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, di sini kita akan mencoba ya menggali pemahaman Bapak Ibu tentang bagaimana perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Misalnya di sini di kolom sebelah kiri Bapak Ibu di sini ada kolom tindakan guru. Kemudian yang sebelah kanan yang kuning adalah apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, kita baca yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu ada hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Simpan dulu jawabannya apa nih? Siap. Yang kedua, siapa yang terbaca kedua ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Baik, simpan jawaban. Kemudian yang ketiga yaitu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi Pak Ben? Hukuman. Oke, kita kunci hukuman. Konsekuensi ya? Ya, apa-apa nanti kita kali apa berbeda ya. Ya baiklah, konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik, yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Oke, bukan dulu. Yang terakhir yang Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO. Hukuman atau konsekuensi? Ya, ada yang beragam ya jawabannya beragam. Oke, Baik, sekarang kita lihat jawabannya Bapak Ibu. ya sekarang kita jawab. Tadi kan sudah disimpan jawabannya masih ingat ya Bapak Ibu? Sudah. Ya, baik. Bapak Ibu nanti pemahamannya oh ternyata ini saya benar ini saya salah ya. Oke siap? Nah ini dia. Baik. Apa? Itu adalah hukuman Bapak Ibu. Tidak ada hubungan yang diatas 100 kali dengan terlambat datang sekolah, itu maksudnya Bapak Ibu. Oke, baik. Kemudian Itu adalah hukuman Bapak Ibu. tidak ada hubungan lari mengelilingi lapangan dengan datang terlambat Bapak Ibu. Ini juga bisa dikatakan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi karena Sudah ada tanggung jawabnya. tidak. Sudah ada tanggung jawab dari orang yang bicara-bicaranya itu jadi menggantikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Konsekuensi ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian
dari sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini jelas-jelas hukuman Bapak Ibu. Karena tidak ada hubungannya murid yang tidak mengenakan sepatu. Kalau kita suruh tidak mengenakan sepatu sepanjang hari ya. Sama dengan Kemudian yang terakhir ya, dari mengikuti lapangan pastikan 2 kali karena terdapat 10 menit untuk pelajaran PPOK. Ini tadi banyak yang ada hukuman, ada ya. Ternyata Bapak Ibu ini adalah konsekuensi. Apa konsekuensi Bapak Ibu? Karena kebetulan ada hubungannya. pelajaran olahraga. Ya, ini sudah mengerti Bapak Ibu ya. Baik, Juga jam pelajaran PPOK. Jadi ada hubungannya. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu untuk konsekuensi dan hukuman sudah ada perbedaannya ya? Alhamdulillah banyak. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut slide selanjutnya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu masih kita di pada ketiga Ini masih tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, ada pun perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini perbedaannya Bapak Ibu yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Sementara konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman yang selanjutnya adalah paksaan. Sedangkan konsekuensinya adalah stimulus tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau kita berikan hukuman, kita sama dengan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, menolong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oke, Selanjutnya, pada hukuman Bapak Ibu konsep diri yang buruk, sementara di konsekuensi konsep diri yang baik. Ya, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya kalau di hukuman. Sementara di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan. Kemudian merasa tak dihargai jika berada di posisi hukumannya. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat untuk tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya. Tapi ini bersifat sementara. kalau di konsekuensi Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya ya, Bapak Ibu, kita masuk ke materi keempat yaitu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ya, kebutuhan dasar kita itu banyak Bapak Ibu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Salah satu aja Bapak Ibu. Saya yang tahu nggak kebutuhan dasar manusia? Saya mencintai. Kita cek ya Bapak Ibu ya. Dia lulus. Ya. Oke. Saya. Oke. Baik Bapak Ibu ya. Kebutuhan yang pertama yang ketiga, di sini ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam diri kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan ini bersifat fisiologis, contohnya kesehatan. Kita butuh itu Bapak Ibu, rumah dan makanan termasuk kebutuhan biologis sebagai bagian dari reproduksi. Nah itu penting Bapak Ibu. Masuk penting. Oke. Nah yang kedua Ibu, kasih sayang dan rasa terima seperti kata Pak Amin dan Ibu Dewi tadi ya. Hari ini sayangi ya. Kebutuhan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, bukan hanya kasih sayang dari suami saja Bapak Ibu, tapi ya dari lingkungan sekitar ini maksudnya. Ya, termasuk ya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan berkuasaan. Ya, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup kita sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, masa seterusnya kita mau merasa bersedia Bapak Ibu? Ya. Di sini yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, ya, pergi piknik, rekreasi itu termasuk kesenangan. Oke, baik, saya tambah sedikit Bapak Ibu. Jadi
seluruh tindakan manusia memiliki tujuan, ya, tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita ingin memenuhi suatu kebutuhan tadi, Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan murid kita. Ketika mereka melakukan pelanggaran, berarti ada satu atau dua kebutuhan yang murid itu belum dapatkan. Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan sedikit mengenai tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, ya boleh. Boleh sedikit bertanya. Begini Bu, Ya, apakah ada dampak pada diri kita ataukah orang lain jika kebutuhan ini tidak terpenuhi? baik, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Dewi. Apakah ada dampak jika kebutuhan ini tidak terpenuhi pada diri kita? Kita ambil contoh di murid kita, Bu. Mereka misalnya kita ambil murid kita, mereka kurang kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, di sekolah kadang-kadang mereka butuh kasih sayang, butuh teman, butuh orang yang bisa menghargai atau memahami dia. Otomatis anaknya akan berbuat sesuatu yang melanggar keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita sepakati. Tentu ada, Bu, dampaknya. Misalnya kita kebutuhan bertahan hidup misalnya bersifat fisiologis, tentunya kesehatan rumah dan makanan termasuk kebutuhan biologis. Kalau kebutuhan hidup kita tidak terpenuhi, Bapak Ibu, misalnya seperti ekonomi kita, otomatis berdampak pada diri kita, pertumbuhan kita kurang, badan kita misalnya ya lemah, Bapak Ibu ya. Itu salah satu contohnya tentang kebutuhan bertahan hidup. Mungkin bisa diterima Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Dewi apalagi kebutuhan malamnya tidak Ya, apalagi kebutuhan biologisnya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua di ruangan ini terpenuhi semua kebutuhan itu, Bapak Ibu. Amin, benar. Oke. Bapak Ibu nanti jika guru di sekolah Bapak Ibu sudah 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, jadi nanti bisa implementasian di muridnya nanti bisa juga akan lebih baik jika semuanya terpenuhi. Begitu juga dengan kebutuhan muridnya nanti juga ya. Terima kasih. Ya, siap sama. Belum selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu posisi kontrol Bapak Ibu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Yusi. Silakan Ibu. Baik, materi kita yang kelima adalah posisi kontrol. Nah, di posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersama, yang ketiga teman, 4 pemantau, dan yang terakhir manajer. Tentu Bapak Ibu, saya pribadi mungkin selama ini belum mengetahui posisi kontrol ini. Saya menjadi guru, mungkin saya masih berada di posisi kontrol sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang menjadi indikator dari penghukum ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kata-kata guru misalnya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, Bapak Ibu ya. Kemudian guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, berarti ini ada ancaman, Bapak Ibu. Ini sudah termasuk posisi kontrol penghukum. Awas ya kalau kamu tidak mengerjakan PR, itu Bapak Ibu ya. Kemudian hasilnya adalah memberontak, anak-anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Anak-anak tidak akan mau jujur kepada kita jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ingat Bapak Ibu, anak-anak tidak akan mau jujur ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian selanjutnya kaitan dengan berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid itu tidak akan meletakkan kita di dalam dunia berkualitas. Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Selanjutnya, perkataan
nanti juga marah-marah lagi. Murid sudah tahu Bu, kalau kita posisi kita sebagai penghukum, mereka akan berkata biarin saja bapak itu atau ibu itu. Oh juga nanti bapak itu akan marah-marah lagi. Itu yang paling tidak kita inginkan bapak ibu ya. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan. Mereka akan terus mengulangi kesalahan bapak ibu. Mungkin di antara kita, ya mungkin selama ini saya pribadi belum dulu sebelum saya mempelajari modul ini, posisi penghukum ini mungkin sering saya lakukan atau pernah saya lakukan bapak ibu. Tetapi sekarang karena saya sudah menerima materi ini, lambat laun kita ubah posisi kita bapak ibu secara perlahan-lahan. Selanjutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Hari kita lihat indikatornya, guru berkata berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Jadi guru di sini berceramah bapak ibu, membuat rasa bersalah. Kemudian apa kata-kata guru pada posisi kontrol membuat rasa bersalah? Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Itu kata guru. Kemudian hasilnya, jadi ada rasa bersalah pada diri anak. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya anak akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, anak-anak akan menyangkal bapak ibu. Dia tidak akan berkata jujur, dia akan menyangkal dan tetap berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini beda dengan tadi sebagai penghukum. Kalau penghukum tadi boleh meletakkan guru di luar dunia berkualitas, sementara kalau membuat orang merasa bersalah ini murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Selanjutnya, apa kata muridnya yang maafkan saya? Mereka mau mengatakan maafkan saya Bu, maafkan saya Pak. Kemudian selanjutnya dampaknya merasa rendah diri. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, dampak pada murid adalah merasa rendah diri bapak ibu. Nah, posisi kontrol yang selanjutnya adalah posisi teman. Apa yang bisa guru perbuat di posisi teman ini, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian apa kata-kata guru? Ayolah nak, lakukan demi ibu. Ayolah nak, lakukan demi bapak. Itu kata-kata guru yang sering terlontar pada posisi kontrol sebagai teman. Kemudian hasilnya di sini ada beberapa nilainya ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas ya baik ya, bersifat abstrak tapi peraturan itu bersifat rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal umum ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat-kalimat positif ya, selalu berkonotasi positif Bapak Ibu kalau keyakinan kelas. Kemudian yang keempat yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kira-kira apa yang sudah disepakati dan diyakini ya. Jadi itu yang diterapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi atau ikut berpartisipasi melaksanakan dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Barangkali mungkin ada sesuatu yang tidak relevan, kita belajar sesuai dengan waktu, sesuai dengan keadaan, jadi bisa kita gunakan yang terakhir ya, meninjau kembali keyakinan kelas. Artinya kita sebagai guru merefleksikan diri untuk melihat lagi, meninjau lagi keyakinan kelas yang kita sudah yakini bersama. Apakah ini sudah relevan dengan apakah perlu ada penyesuaian gitu Bapak Ibu ya? Oke, selanjutnya ini ada kolom Bapak Ibu, yang sebelah kiri adalah peraturan, yang ke sebelah kanan yang kuning adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Karena di sini
Sudah kita dari pernyataan yang kolom sebelah kanan kira-kira termasuk keyakinan kelas yang apa Bapak Ibu ya? Coba kita perhatikan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk kebaikan apa yang muncul untuk kebaikan. Belum dibuka dan jawab. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain mungkin yang berbeda pendapat dengan Anda? Boleh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab ya. Disiplin juga bisa. Disiplin. Oke, baik. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira Bapak Ibu? Menghargai Menghargai atau menghormati orang lain. Oke. siap kita tampung. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa Bapak Ibu? Dilarang melakukan Kekerasan. kekerasan. Melakukan kekerasan. Keselamatan Dari menyayangi, menghargai orang lain. keselamatan Ya. menghormati orang lain. Oke, baik. Lanjut. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Ya, disiplin. Ya, antri atau disiplin. Oke. Lanjut. Gunakan masker. Kesehatan. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa kita Bapak Ibu? Keselamatan. Oke, baik. Sekarang kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Yang Betul apa yang dikatakan Ibu ya? Yang kedua, menghormati orang lain karena kita yang menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain, berarti kita menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen juga termasuk Bapak Ibu ya. Kita memiliki komitmen pada diri kita. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain juga. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Oh, dilarang menggunakan narkoba itu sudah itu Tanya Bapak Ibu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk keselamatan dan keamanan. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Tadi untuk kalimat yang peraturan ya dilarang, ada kata dilarang. Jadi kan ini berkonotasi negatif ya Bapak Ibu. Jadi ketika diubah ke keyakinan kelas, maka kalimat-kalimat yang muncul adalah kalimat yang positif dan itu universal, umum Bapak Ibu. Di sini kan masih narkoba, ini kan rinci ya Bapak Ibu, kita kelola saja. Sementara nanti ketika juga secara umum nilai universalnya yang itu kesehatan. Sudah mengerti Bapak Ibu ya? Paham ya Bapak Ibu? Jika mungkin Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas, maka ini merupakan salah satu langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ya baik, materi kita yang selanjutnya yang terakhir yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, kira-kira siapa yang pernah atau Bapak Ibu pernah mendengar nggak apa sih artinya kata restitusi? Ada yang mau menyumbangkan pendapatnya? Apa sih restitusi itu Bapak Ibu? Siapa ya yang mau menyumbangkan? Silakan. Ayo, Pada untuk mungkin Ibu kita sebaiknya dulu kali ya. Oke, sedikit boleh Helmi ya sedikit sebentar tuh Helmi. Silakan atau mungkin aja nanti boleh ya sebentar ya. Biar fokus. Ini materi kita yang terakhir Bapak Ibu. Oke. Pusing-pusing. Es breakingnya bukan pusing tapi pikir sebentar biar fokus. Siap ya? Siap. Bapak Ibu perlu fokus sama pertanyaannya. Atau perhatikan pertanyaan yang saya ajukan. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Sambil lihat apa yang saya lakukan ya. Baik, silakan. Kira-kira Bapak Ibu ada berapa nyamuk yang mati? 3. Satu, Bapak Ibu. Ada berapa nyamuk mati? Berapa nyamuk yang mati tadi? Oke, satu. Menurut Pak Hadi berapa? 3. Ibu Dewi berapa nyamuk? Berapa nyamuk? Oh, kira-kira. Oh, ada
Berapa nyamuk yang ada? Berapa nyamuk yang mati? Ayo yang dibuka saja tuh jawabannya. Ada berapa nyamuk yang mati? Ternyata ada. Kan tadi dulunya perhatikan pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya kan ada berapa nyamuk? Ya. Oke, nanti selanjutnya mungkin bisa kita bukakan. Oke, sudah senyum ya. Oke, baik. Oke, yang penting Bapak Ibu sudah senyum ceria. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu materinya Materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertian dari restitusi Bapak Ibu. Nah, sebelum lanjut puisi saya tambahkan ya. Nah, restitusi tadi, kegiatan apa namanya pengakuan restitusi tadi itu bisa kita lihat Bapak Ibu di tadi materi yang sebelumnya, yaitu pada posisi kontrol apa kira-kira Bapak Ibu? Yang tepat, restitusi yang kita lakukan. Manajer, ya betul Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya dengan materinya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita melakukan restitusi nanti seperti posisi kontrol manajer. Selanjutnya ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Kita melakukan restitusi bukan untuk menebus kesalahan anak, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu yang harus kita ketahui. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Oke, untuk segitiga restitusi Bapak Ibu di sini dialurkan dalam bentuk segitiga Bapak Ibu sesuai dengan judulnya ya, segitiga restitusi. Nah, tahapnya di sini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Di sini indikatornya adalah setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, Itu ketika apa yang kita lakukan. kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, itu indikator ungkapan bisa kita ungkapkan sekiranya nanti kita berada di posisi itu ya sebagai manajer. Oke. Untuk menstabilkan identitas siswa. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Ya Bapak Ibu, di sini indikatornya ada 2 gitu Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya, mengapa melakukan kesalahan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, kita kembangkan lagi ke muridnya. Ya. Kemudian tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nilai yang indikator yang muncul adalah 2 juga, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati tadi. Ya, ini contohnya tadi sudah kita lihat di video tadi Bapak Ibu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kemudian nanti ini setelah tahap ini sudah dilakukan Bapak Ibu, ini masuk ke posisi kontrol yang paling atas tadi Bapak Ibu, yang paling ideal yaitu sebagai manajer. Kita melakukan segitiga restitusi itu sesuai dengan tahap ini Bapak Ibu. Awalnya seperti ini, kemudian yang kedua bagaimana, yang ketiga bagaimana. Ada tahapnya Bapak Ibu. Nah, nanti di sana siswa bisa pada akhirnya siswa bisa memahami dirinya sendiri, menemukan sendiri apa solusi terhadap apa kesalahan yang mereka berbuat itu sendiri. Guru di situ
Bapak Ibu? Ya, terakhir Baik, selanjutnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu yang bisa kita lakukan atau kita katakan pada pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu? Power prinsip love and belonging. Gurunya berkata begini, Bapak Ibu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu kata-kata guru kira-kira. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya seperti itu, Bapak Ibu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih besok lagi? Kira-kira itu validasi tindakan yang akan kita lakukan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Kira-kira begini Bapak Ibu, apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Itu menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu termasuk menanyakan keyakinan. Selanjutnya ada intervensi 30 menit 30 detik. Bu Helmi, silakan. Selanjutnya Bapak Ibu melakukan intervensi selama 30 detik ya. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Ya, yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kemudian, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu atau lebih baik? Seperti itu. Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kamu memperbaikinya? Nah, seperti itu ya katanya Bapak Ibu. Kemudian, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau sudah oke? Kemudian, kapan kamu siap untuk mulai? Maksudnya ini mulai untuk memperbaikinya Bapak Ibu ya, atau kamu siap untuk mulai? Terus peraturan apa yang mungkin dia langgar ya, atau peraturan apa yang harus dia perbaiki ya Bapak Ibu. Kemudian sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa ya. Kemudian saat ini kamu seharusnya membuat apa, kemudian apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya. Kemudian apakah saya bisa bantu kamu agar kamu dapat agar dapat segera mulai memperbaiki diri maksudnya Bapak Ibu ya. Kemudian apakah tugas kamu saat ini? Apa tugas dia yang bisa menjadi lebih baik? Terus kemudian bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Ini penguatan Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah apa yang kamu inginkan, peraturannya seperti apa? Jadi ini Bapak Ibu semua kita kembalikan lagi ke diri anak kita ya. Kita hanya sebagai fasilitator atau memanage ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini muncul, dia akan jawab sendiri, dia akan memecahkan sendiri
ini Bapak Ibu seperti yang saya umumkan tadi ya. Oke, siap Bapak Ibu. Selanjutnya ternyata kita sudah selesai Bapak Ibu. Ternyata materi kita sudah habis. Oke baik, kami berdua, saya dan Bu Kemi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelumnya Oke, nanti siapa? slide-nya materinya mohon di-share ke grup Oke ya. boleh. Oke, siap. Nanti masalahnya bisa kita share di grup sekolah ya Bapak Ibu untuk mengamati di dalam. Siap, terima kasih Bapak Ibu untuk waktu kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul ya Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini Bapak Ibu memberikan dampak positif bukan bagi saya saja Bapak Ibu, atau kami berdua dalam bisa dampak positifnya untuk kita semua, dan juga nanti kita bisa share ke anak-anak kita semua Bapak Ibu di sekolah. Siap Bapak Ibu? Siap. Baik, Silakan juga Ibu Yusi. Oke, jika ada tutur kata kami yang salah tentang penyampaian materi tadi, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Karena kesalahan hanya datang dari kita sendiri, Bapak Ibu. Baik, lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu segera meninggalkan ruangan, kita boleh foto bersama. Kita foto bersama. Oke, duduk tertib. Iya. Oke, kita akan membuat keyakinan kelas ya. Apa saja yang kita sudah sepakati nanti harus dilaksanakan dengan baik. Oke. Yang pertama apa saja ya yang boleh kita lakukan di kelas yang baik? Apa tadi? Yang pertama apa tadi? Belajar. Oh ya, belajar kata kami. Belajar yang apa?
atau keluar tanpa izin. Ya? Tidak boleh bolos. Oke, kita catat ya.